Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, karena ada saudara-saudara kita kaum muslimin yang di luar sana mereka tidak bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Dan kita juga bersyukur di bulan Ramadan ini kita mengisinya dengan ketaatan, dengan kebaikan. Karena di luar sana ada orang-orang yang mereka bertemu dengan Ramadan, tapi mereka mengisinya dengan sesuatu yang kalaupun tidak maksiat, mungkin dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Dan kemudian juga kita bersyukur atas nikmat sehat, nikmat iman yang kita rasakan pada kesempatan pagi hari ini. Baik, topik kita insya Allah seperti yang sudah disampaikan itu berkaitan dengan riba. Nah, saya izin share layar ya supaya bisa sekalian anggap aja ini sebagai papan tulis. Kalau kita diskusi tentang riba, baik itu nanti di zaman sekarang ataupun zaman dahulu, itu sebenarnya kurang lebih mirip. Secara konsep tidak jauh berbeda. Jadi kita perlu paham dulu konsep riba di zaman old gitu ya, di zaman dahulu itu seperti apa. Artinya apa yang ada di zaman sekarang sebenarnya turunan atau pengembangan dari riba di zaman old atau zaman jahiliyah. Jadi sejak zaman dahulu itu sudah ada sebenarnya riba itu. Nah, tapi sebelum itu kalau di dalam sebuah diskusi kita tentu perlu lihat secara definisi riba itu sebenarnya apa, gitu ya. Nah, riba itu hakikatnya adalah ziyadah ataupun pertambahan. Jadi kalau dilihat secara arti riba itu apa? Riba itu artinya pertambahan. Nah, apa yang bertambah itu yang nanti kemudian kita bisa lihat, gitu ya. Secara umum riba itu terbagi menjadi dua. Jadi kalau kita mau buatkan tabel ya, secara umum nanti riba itu akan terbagi menjadi dua. Jadi ada namanya riba, jenis riba secara umum terbagi menjadi dua. Ada riba utang piutang, ada riba jual beli. Jadi sebelumnya riba artinya bertambah. Namun bertambah yang seperti apa yang dilarang oleh syariat itu yang mau dibahas. Jadi tidak semua pertambahan ya, tidak semua yang bertambah otomatis jadi riba seperti itu. Nah, yang penting kita tahu dulu sekarang jenis riba. Secara umum, baik di zaman dahulu ataupun di zaman sekarang, riba itu ada dua secara umum. Nah, apa fungsinya kita memahami pembagian jenis riba ini? Sebenarnya adalah untuk memudahkan kita dalam mengidentifikasi, dalam mengenali, dalam memahami. Jadi jenis riba itu secara umum ada dua, itu riba utang piutang dan riba jual beli. Nah, riba utang piutang itu kaidahnya, dia punya kaidah. Kaidahnya setiap utang yang menghasilkan pertambahan maka itu adalah riba. Nanti kita akan bedah kaidah ini. Kalau yang dijual beli, kaidahnya
komoditi riba harus mengikuti syarat dan ketentuan transaksi barang ribawi. Ya, syarat dan ketentuan transaksi barang ribawi. Nah, itu kaidahnya. Nanti kita lihat di dalam hadis ada ketentuannya. Nah, kalau kita bahas yang pertama untuk riba utang piutang, itu terjadi karena adanya utang. Kaidahnya setiap pertambahan setiap utang yang menghasilkan pertambahan maka itu riba. Maka pertanyaannya, pertambahan untuk siapa? Gitu ya. Tambahannya untuk siapa? Untuk kreditur, bukan debitur. Jadi penerima benefit adalah kreditur. Jadi kalau ditanya tambahannya itu yang bermasalah adalah ketika tambahan diberikan kepada siapa? Ketika tambahannya diberikan untuk si kreditur, bukan untuk debitur. Karena memang utang itu sendiri dihadirkan sebagai solusi untuk membantu debitur yang biasanya dalam posisi membutuhkan. Jadi kalau ini basicnya utang. Utang itu adalah yang punya uang atau yang kaya yang mampu membantu yang susah, yang memerlukan. Sehingga otomatis mereka pasti akan berada di posisi yang diuntungkan. Sehingga debitur sudah pasti berada di posisi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Benefit yang diterima kreditur dan itu jadi riba. Misalnya kasih utang 100.000, minta dibayar 120.000. Berarti ada tambahan 20.000 yang diterima debitur. Kreditur. Itu adalah riba. Apakah tambahan itu harus dalam bentuk uang? Tidak harus. Benefit yang diterima kreditur bisa saja wujudnya bukan uang. Contohnya apa? Contohnya kita lihat ya. A sebagai kreditur minta jaminan barang gadai dari B yang berstatus sebagai debitur. Lalu kemudian barang gadai tadi dimanfaatkan oleh kreditur. Anggap misalnya itu adalah sawah. Ini adalah riba. Di mana sisi tambahannya? Tambahannya A selaku kreditur bisa pakai sawah atau dapat hasil dari sawah secara gratisan. Padahal itu ada nilai ekonomi. Ada nilai ekonomi berupa biaya sewa. Gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah riba itu bentuknya harus uang? Enggak harus gitu. Enggak harus. Wujudnya bisa aja bisa seperti itu. Atau contoh lain misalkan. Contoh lain. Benefit contoh lainnya benefit yang diterima kreditur yang tidak dalam bentuk uang. Apa misalnya? A memberikan syarat. Dia mau ngutangin. Kasih utang asal si B mau jual rumahnya atau menikahkan saudarinya
kepada A. Nah, itu juga contoh riba. Kalau bukan karena piutang dari A, biasanya B tidak mau memberikan. Ada semacam utang budi. Utang budi yang kemudian membuat debitur menjadi tidak enakan. Nah, apalagi contoh tambahan dalam bentuk ini. Bahkan gitu ya, bahkan ulama menegaskan utang itu adalah akad sosial yang tujuannya untuk mendapatkan pahala. Sehingga orang yang melakukannya tidak boleh mendapatkan benefit sama sekali, bahkan ya sekedar gelar atau status sosial sebagai orang dermawan. Tapi kalau itu adalah semacam pemberian masyarakat gitu ya, masyarakat yang kayak kalau ada utangan dia datang, butuh sesuatu datang, kemudian dibantu dan masyarakat yang memberikan, itu beda konteks. Tapi kalau ada yang kemudian sengaja meniatkan dan seterusnya, itu tidak boleh karena itu dianggap sebagai bentuk benefit. Walaupun mungkin kalau untuk dikatakan riba tidak ya, tapi itu lebih ke ada arah untuk menegaskan bahwa akad sosial itu fungsinya adalah sebagai ajang untuk cari pahala. Nah, apakah semua tambahan otomatis jadi riba? Karena biasanya ada orang yang diutangin ketika mengembalikan dia kasih lebih. Seperti tadi, B kasih uang 120.000 atas inisiatif. Padahal utangnya cuman 100.000. Nah, kira-kira apakah itu dianggap riba? Ini jadi riba? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Lalu apa bedanya gitu ya? Kata kuncinya adalah kata kuncinya kalau tambahan itu dipersyaratkan di awal, dia jadi riba. Tapi kalau termasuk ketika dipersyaratkan pada saat utang belum lunas. Namun kalau tidak ada kesepakatan di awal, murni dadakan dan keinginan serta inisiatif debitur, itu boleh, bukan riba. Karena Nabi pun begitu. Beliau pernah utang unta, lalu dibayar dengan unta lain yang lebih mahal. Artinya bayarnya berlebih. Kalau itu haram, Nabi tidak mungkin lakukan. Itu poinnya. Yang perlu dicatat di sini adalah yang perlu dicatat berbicara tentang ini, kalau tidak ada kesepakatan tertulis, perhatikan adat istiadat di masyarakat. Kalau ada semacam kebiasaan di mana pihak debitur harus bayar lebih, itu juga dianggap sebagai sebuah persyaratan dan kesepakatan. Jadi artinya tidak harus tertulis dan terucap kalau untuk menjadi haram ya, untuk menjadi syarat. Nah, itu poin dari ini
Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Jadi utang yang menghasilkan tambahan, dan tambahan itu tidak hanya wujudnya uang, bisa dia dapat benefit yang lain. Apa namanya, saya mau ngutangin asal nanti kemudian saya dinikahkan dengan saudarinya, atau saya mau ngutangin asal kamu jual gitu ya. Makanya kan Nabi negaskan juga di dalam redaksi yang lain, itu tidak boleh ya menggabungkan antara utang dengan jual beli. Nah, kemudian tadi poinnya juga yang menjadi riba adalah ketika tambahan itu dipersyaratkan. Kalau tidak ada persyaratan dari awal, maka tidak masalah. Jadi kita diutangin orang, kemudian kita inisiatif mau bayar lebih, silahkan. Ya. Selama itu bukan suatu yang ada di masyarakat. Kalau di masyarakatnya itu udah ada kebiasaan harus bayar lebih, maka itu juga tidak boleh kita bayar lebih. Nah, ini adalah kaidah. Ya. Ini kaidah dasar. Kaidah dasar dan kaidah utama dalam menilai riba dalam riba utang piutang. Jadi kaidahnya itu, kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Setiap utang yang bisa menghasilkan maka riba. Ada syubhat yang muncul gitu ya. Yang syubhat yang muncul di masyarakat, kalau dari utang tidak boleh ambil keuntungan, lalu nanti kami profitnya dari mana? Ada pertanyaan yang cukup sering diajukan. Sekarang itu juga banyak startup yang kayak peer-to-peer lending ya, kemudian pinjol apapun itu ya. Mereka di antara pertanyaan dasarnya adalah kalau memang tidak boleh ambil semacam itu, lalu nanti dari mana keuntungannya? Nah, ini adalah orang yang salah kamar atau salah menggunakan alat. Tujuannya tidak usah diubah, tidak perlu diubah, yaitu ingin profit. Lalu apa yang diubah? Alatnya dan caranya yang diubah. Karena akad dalam syariat itu tak ubahnya seperti alat dan cara. Utang itu bukan alat dan bukan cara untuk create profit, untuk menghasilkan profit. Terus apa yang bisa dipakai untuk mewujudkan goal tadi? Gunakan akad komersial seperti jual beli, sewa, kemudian kerjasama, dan seterusnya. Bayangkan saja akad itu seperti pisau yang ada di dapur. Setiap pisau itu adalah tool yang memiliki fungsi berbeda-beda, sesuai objek. Pisau untuk potong daging tentu berbeda dengan pisau untuk potong bawang. Beda juga dengan pisau untuk potong roti. Walaupun kalau kita arahkan ke pisau, bisa saja kita paksakan pisau bawang untuk potong daging atau pisau bawang untuk potong tulang gitu ya. Namun poinnya adalah kalau kita yang mau dihasilkan adalah utang, ganti pisaunya. Mau potong daging, ya udah ganti pisaunya. Enggak apa-apa kan potong daging, potong aja dagingnya, tapi ganti pisaunya. Sama seperti orang tadi mau create profit, enggak apa-apa, cari keuntungan itu halal. Tapi jangan pakai utang. Jangan lewat dengan utang piutang. Ya, silakan gunakan dengan akad komersial yang itu
memungkinkan dan diizinkan. Nah, terus pertanyaan yang berikutnya adalah, kenapa harus seperti itu kan aturannya? Jadi mulai digugat aturannya, gitu ya. Karena memang itu Allah dan Rasul yang tentukan. Orang Islam mau tidak mau harus ikut, cocok atau tidak. Itu kenapa? Kenapa kalau dilihat dari arti Muslim adalah orang yang tunduk dengan aturan dan ketentuan Allah, termasuk dalam hal bisnis dan jual beli. Jadi Allah bilang nggak bisa utang itu dipakai buat create profit. Itu aturannya. Nah, kalau kita nggak mau nurut, itu artinya kita ngeyel. Apaan aturan kayak gitu ya? Masa ada aturan ribet-ribet? Nah, itu yang perlu dicek lagi adalah seberapa taat kita kepada Allah dan Rasulnya. Baik, itu untuk bagian satu ya. Bagian satu insya Allah tidak terlalu susah. Kita akan lihat di riba jual beli sekarang. Nah, ini sudah clear insya Allah. Dalam riba utang itu juga biasanya nanti ada ini ya, apalagi contoh. Dalam riba utang piutang, contoh dalam riba utang piutang, ketika jatuh tempo, sudah waktunya bayar, tapi belum bisa bayar. A selaku kreditur bilang ke B, atau mungkin B yang bilang ke A. Ya, bentuknya apa? Intinya adalah tolong dikasih tambahan waktu. Intinya dikasih tambahan waktu, tapi utangnya juga bertambah. Ini riba. Jadi dia awal dia enggak apa-apa. Kalau kamu bisa bayar tepat waktu, ya bayarnya 100.000. Tapi kalau nanti jatuh tempo enggak bisa bayar, minta tambahan waktu, enggak apa-apa, kita kasih tambahan waktu, tapi nanti utangnya jadi 120.000 dan begitu seterusnya ya. Nah, sekarang kita lihat kaidah riba dalam jual beli. Kenapa dibilang dalam jual beli? Di sini ada beberapa komoditi atau barang yang ketika ditransaksikan harus ikut aturan tambahan, di mana bentuknya ada dua. Ada dua. Pertama, serah terima tunai di majelis akad. Kedua, sama jumlah dan takarannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada beberapa barang ya. Dan ini sangat sedikit sebenarnya. Ini sangat sedikit. Umumnya barang itu, barang-barang yang ada bebas ditransaksikan tanpa terikat aturan dan pembatasan semacam ini. Jadi kalau ditanya apakah jadi sulit, enggak, sebenarnya dia enggak banyak gitu loh, jumlahnya sedikit. Apa aja? Nah, tadi kalau kita ini ya, kalau kita mau buat pemetaannya, tabelnya, tadi ada riba jual beli ya, riba jual beli. Nah, itu ada dua, ada riba fadl namanya, ini ada riba nasiah. Jadi ini kategori yang kedua. Kalau yang utang tadi kan sudah ya. Ini yang kedua adalah jual beli. Riba artinya adalah tambahan. Nah, riba fadl itu tambahannya di mana? Ini tambahannya ada di jumlah atau kadar. Berarti kaitannya dengan kuantitasnya. Nah, kalau di nasiah itu adalah waktu atau serah terima. Jadi terjadi penambahan, terjadi penundaan,
itu pada waktu atau serah terimanya. Inilah sisi ribanya. Dan ini tidak, sekali lagi, ini tidak berlaku di semua ya, tapi hanya barang-barang tertentu saja. Kalau di hadis ada 6 komoditi riba yang itu harus ikut aturan dan ketentuan saat ditransaksikan. Ikut aturan dan ketentuan khusus ya, kita tambahkan di sini khusus saat ditransaksikan. Nah, apa saja? Kita lihat. Dia ada 2 kelompok. Ada 2 kelompok. Yang pertama komoditi riba. Komoditi riba itu ada 2 kelompok. Kelompok 1 ini adalah anggotanya ya. Anggotanya ada emas, ada perak. Kelompok 2 itu anggotanya ada az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burr wa syair bi syair wa tamr bi tamr wal milh bil milh ya. Jadi ada gandum, kemudian kurma, lalu garam. Nah, jadi ada 2 kelompok. Di dalam teks hadis itu ada 6. Nah, kok ini cuma 5 gitu ya? Karena di dalam hadis itu disebutkan gandum itu 2 kali. Jadi ada gandum yang bulat ya, agak bulat bentuk bijinya. Ada gandum itu yang bijinya agak panjang. Jadi bentuknya kecil tapi panjang. Nanti boleh di searching ya. Saya lupa nama istilah ininya, biologinya. Tapi bahasa Arabnya 1 bur, 1 syair. 1 agak keras ya, agak kasar, kurang enak gitu ya. Yang 1 lagi lebih lembut. Tapi intinya dia gandum. Nah, ada 2 kelompok ini. Yang ini kalau ditukar dengan sesamanya atau beda itu harus ikut aturan. Nah, yang paling penting di sini supaya kita tidak salah dalam memahami konsepnya gitu ya. Kalau konsepnya ini paham, kita bisa menganalogikannya dengan kasus yang lain. Nah, aturan mainnya gimana? Ya, aturannya begini. Ini kan 1.1 ya, karena kelompok 1. Ini 1.2. Yang ini 2.1. 2.1, 2.2, lalu 2.3. Nah, aturannya bagaimana? Yang dimaksud dalam riba jual beli, aturan transaksi komoditi riba itu begini. Kalau satu kelompok dan 1 jenis, maka harus terpenuhi 2 syarat. Syaratnya yang tadi, yang disebut di awal. Pertama, syaratnya adalah serah terima tunai di majelis akad. Dan yang kedua adalah jumlahnya harus sama. Apa contohnya? Yang ini aturan 1. Nih, 1 kelompok di mana nih? Ini kelompok 1. Berarti 1 kelompok dan 1 jenis. Berarti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum. Itu kalau dikatakan 1 kelompok dan 1 jenis. Misalnya, ya, tukar emas dengan emas. Itu harus sama beratnya dan diserah terimakan secara tunai di tempat akad. Tukar emas perak dengan perak, perak dengan perak, tukar uang dengan uang. Misalnya rupiah dengan rupiah. Itu contohnya. Ini aturan 1 ya. Aturan 1-nya begini bunyinya. Lalu aturan yang kedua bunyinya seperti apa? Kalau 1 kelompok dan beda jenis,
maka hanya perlu terpenuhi satu syarat, yaitu serah terima tunai di majelis akad, tapi jumlahnya tidak harus sama. Kalau yang di sini dia harus sama, ya, harus sama. Misalnya tadi berapa? 100.000 rupiah dengan 100.000 rupiah. Itu harus sama. Misalkan tukar 5 gram perak dengan 5 gram perak. Artinya beratnya harus sama dan diserahkan tunai. Lalu emas juga begitu. Kalau di sini dia boleh beda beratnya, takarannya, tapi wajib sama. Ingat, satu kelompok tapi beda jenis, berarti emas dengan perak, ya. Gandum dengan kurma, gandum dengan garam, beras, ya. Beras masuk di kelompok 2. Berarti contohnya apa kalau di sini? Ya, contohnya tukar rupiah dengan dolar. Itu boleh beda jumlahnya. 1 dolar bisa 15.000 rupiah. Artinya tidak sama jumlahnya atau kadarnya. Tapi harus serah terima tunai di lokasi akad. Apalagi contohnya misalkan beli emas gitu ya. Beli emas bayarnya pakai rupiah. Ini berarti satu kelompok beda jenis. Harus serah terima tunai di lokasi akad. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia itu harus yadan biadin, sawaan bisawain. Jadi harus yadan biadin. Artinya serahkan uangnya, terima emasnya. Jadi itu kenapa tidak boleh jual beli emas secara online atau kredit. Kata kuncinya situ. Karena dia nanti akan terjadi riba. Ribanya apa? Riba nasiah. Karena ada penundaan waktu, ada tambahan tempo serah terima. Nah, kemudian yang ketiga aturannya adalah kalau beda kelompok. Artinya beda kelompok, anggota kelompok 1 ditransaksikan dengan kelompok 2. Kalau seperti itu bebas. Jadi tidak ada masalah. Kalau beda kelompok, ini aturan yang ketiga. Yang ketiga, kalau beda kelompok, maka bebas. Tidak terikat 2 aturan tadi. Apa misalnya? Misalnya, beli kurma pakai rupiah. Tidak harus tunai dan serah terima, tidak harus sama. Jadi bebas mau beli kurma kredit atau online, tidak mengapa. Tapi kan kurma itu komoditi riba, uang komoditi riba. Iya, tapi mereka beda kelompok. Aturannya kalau beda kelompok itu bebas. Yang terikat itu adalah ketika dia di dalam satu kelompok dengan jenisnya yang sendiri atau beda jenis selama satu kelompok. Kalau sudah beda, ya sudah, ini tidak ada ikatan aturan apapun. Apalagi contohnya, ya, contoh lain. Contoh lainnya, beli beras dengan rupiah. Harus tunai? Tidak. Harus sama? Tidak. Boleh kredit. Boleh online. Apalagi? Boleh. Kenapa online? Online itu karena tidak memungkinkan serah terima langsung gitu ya.
kita pasti bayar dulu uangnya, nanti barangnya nyusul. Gitu. Boleh online, tidak apa-apa. Ya, apalagi boleh tidak harus sama. Oke, kita simpan dulu ya catatannya. Jadi secara umum itu tiga aturannya untuk komoditi riba ini. Terus poin pentingnya juga yang harus diperhatikan adalah, saya kira itu, yang penting kita paham tiga aturan ini ya, terkait dengan barang-barangnya apa saja, maka nanti kita akan bisa selesaikan banyak permasalahan dari kaidah itu. Nah, itu adalah prinsip dasar ya. Dua kaidah dasar. Jadi kembali ke tabel sini, apa yang kita harus perhatikan kalau ingin memahami riba utang, perhatikan kaidah ini. Setiap tambahan yang menghasilkan riba, setiap utang yang menghasilkan tambahan maka riba. Kalau dalam jual beli maka kaidahnya komoditi riba harus ikuti syarat dan ketentuan transaksi barang ribawi. Tapi ini kan tidak mutlak. Ya. Kalau kita tidak paham kaidah ini juga repot. Nah, kaidah yang utang yang menghasilkan tambahan itu yang seperti apa tadi sudah dijelaskan. Kaidah ini juga sudah, gitu ya. Nah, lalu kalau misalkan dikaitkan dengan riba di zaman sekarang seperti apa, gitu ya. Tentu sangat sudah mungkin berkembang, walaupun secara hakikat ya dia kurang lebih sama, gitu ya. Contoh riba zaman sekarang seperti apa? Mungkin saya tidak bisa sebutkan satu-satu, gitu ya. Tapi ya secara umum kita mungkin bisa temui nanti di lapangan. Contohnya apa? Contohnya misalkan memberikan utangan lalu mensyaratkan adanya biaya administrasi yang dibayarkan bulanan. Atau dengan istilah lain ya, istilah lainnya. Atau dengan istilah lainnya bahkan yang menggunakan bahasa Arab sekalipun. Kalau itu adalah utang yang bertambah, dia jadi riba. Nah, ada nggak di zaman kita semacam itu? Ya, jadi ada orang memberikan bantuan, memberikan utangan, tidak ada bunga, gitu ya. Tapi nanti bayar biaya administrasi. Biaya administrasi itu urusannya si kreditur, debitur tidak ada urusan di biaya administrasi. Jadi apapun atas namanya, ya dia tidak diperbolehkan. Ya, walaupun nanti diatasnamakan biaya administrasi dan seterusnya, ya tidak diperbolehkan. Contoh yang lain apa? Kira-kira nanti kita bisa diskusi ya untuk explore lebih lanjut. Misalkan jual beli kredit. Ini juga potensi kepada riba. Ya, ini berpotensi jadi riba. Meskipun ya secara hukum asal boleh dan halal jual beli secara kredit. Boleh enggak? Boleh. Kita itu kayak datang ke warung gitu ya. Kadang kita mau beli sesuatu tapi kemudian uangnya kurang. Kita bilang kan sama ibu warungnya, "Bu, besok lagi ya saya bayar." Itu kan berarti kredit. Barangnya tidak tunai. Ya, kita bayarnya tidak tunai. Jadi boleh selama tidak ada unsur pelanggaran. Nah, di dalam jual beli kredit itu apa saja yang biasanya berpotensi jadi pelanggaran, gitu ya. Potensinya diantaranya adalah, gitu ya. Tapi kredit bisa jadi riba ketika ada beberapa aturan syariat yang dilanggar. Misalnya terlambat bayar dikenakan denda. Kartu kredit juga masuk di sini ya. Kartu kredit masuk di sini. Di dalam kartu kredit
biasanya juga begitu. Karena bentuknya apa? Bentuknya utang piutang biasanya di sini. Dia yang melibatkan utang piutang, kita harus waspada, kita harus hati-hati, gitu ya. Nah, terlambat bayar dikenakan denda. Kartu kredit masuk di sini juga. Misalnya begini ya, harga anggap beli motor harga kredit berapa? 5 tahun, totalnya berapa, misalkan harga, saya nggak tahu ya harga kredit motor, anggap saja 30 juta gitu ya, anggap saja 30 juta. Nah, ternyata ketika jatuh tempo, penjual minta pembeli untuk tambah waktunya jadi 6 tahun, karena ditambah setahun ya, tapi nominal utangnya jadi 35 juta. Ini riba. Jadi kalau kita jual beli kredit misalkan, berapa angka yang terkunci di situ? 30 juta, ya sudah, itu yang nanti akan jadi angka fix dan dia tidak boleh diubah-ubah. Ya, tidak boleh diubah-ubah. Entah pun terlambat, jatuh tempo, dan seterusnya. Itu kenapa nanti fungsi barang gadai bisa dimasukkan sebagai penjamin atas utang. Nah, itu diantara contoh kesalahan dalam jual beli kredit. Kartu kredit juga seperti itu. Ya. Kemudian juga bentuknya yang lain adalah dalam riba di zaman sekarang apa? Ya, jual beli barang-barang yang harusnya ditransaksikan secara tunai dan kemudian dia beli secara tidak tunai. Nah, apakah ya ini untuk menjawab syubhat sebenarnya. Ada syubhat yang mengatakan boleh jual beli emas secara online dan kredit. Ini tidak benar ya, ini tidak benar. Karena alasan berlakunya aturan komoditi riba pada emas dan perak itu bukan semata karena ya keduanya alat transaksi, tapi karena zat keduanya. Paham ya? Bedanya gimana? Kalau dia dibilang bahwa emas dan perak, kenapa harus pakai aturan riba? Karena dia alat transaksi. Dulu pakai dinar, pakai dirham. Setelah dia tidak menjadi alat transaksi, zaman sekarang kan emas dan perak sebagai barang biasa, sebagai sila, seperti kertas. Kita transaksi tidak pakai emas dan perak. Berarti dia tidak berlaku aturan riba. Ini tidak tepat. Buktinya apa ya? Buktinya di zaman dulu ada orang beli emas dalam bentuk kalung yang dibayar dengan emas. Ternyata berat kalungnya lebih lebih banyak dan tidak sama dengan emas yang dibayarkan. Itu dilarang sama Nabi. Padahal semua tahu kalung emas bukan alat bayar, tapi berlaku aturan dan ketentuan komoditi riba padanya. Itu ada syubhat yang semacam itu ya, muncul dengan alasan karena emas dan perak sudah tidak menjadi alat bayar atau alat transaksi sehingga tidak berlaku lagi aturan riba padanya. Itu tidak tepat ya, karena syubhat karena ilah ataupun alasan riba pada emas dan perak karena zatnya. Jadi kalau misalkan sekarang kita mau tukarkan
apa namanya, kalung atau gelang atau cincin dengan emas yang lain di toko emas gitu. Itu enggak boleh kalau beratnya tidak sama. Itu kenapa ya, tukar tambah emas tidak boleh. Kalau mau jual dulu emas lama, terima uangnya, setelah itu baru belikan, setelah itu kemudian belikan baru yang diinginkan. Karena kalau tukar tambah emas itu harus sama dia. Jadi kalau kita punya emas 10 gram, yang kita jual, mau dapat emas baru 10 gram, tentu penjual enggak mau. Gitu ya. Makanya solusinya adalah seperti itu. Terus yang berkaitan dengan apa namanya, riba lagi, selain kartu kredit yang mirip-mirip dengan itu dan seterusnya. Nanti mungkin kita eksplor di diskusi aja gitu ya, berkaitan dengan riba-riba di zaman sekarang. Namun poin intinya adalah dua kaidah tadi. Di mana tadi? Kaidah yang pertama dan kaidah yang kedua. Kalau kita paham kaidah ini, maka insya Allah selesai permasalahan kita. Seperti itu. Baik, saya kira cukup ya untuk materinya. Nanti silakan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab saja. Silakan saya kembalikan ke moderator. Syukran Ustadz, jazakallahu khairan atas hari ini. Baiklah, kita masuk kepada tanya jawab. Sebentar dilihat dulu ya. Boleh raise hand atau chat di kolom komentar. Buat yang memiliki pertanyaan, boleh raise hand atau chat di kolom komentar. Baik Ustadz, ini udah ada pertanyaan. Ana izin bacakan. Bismillah. Bertanya Ustadz, kalau tukar tambah logam mulia antam 5 gram dengan pecahan 1 gram 5 pieces, apakah boleh? Baik, berarti kita lihat nanti kalau yang dimaksud logam mulia adalah emas ya. Kalau emas dengan emas, nanti berarti masuknya mana? Kelompok 1 yang mana dia sejenis ya, berarti emas dengan emas. Kaidahnya kalau kelompok 1 dengan satu jenis, maka harus 2 syarat terpenuhi. Pertama, serah terimanya tunai di majelis akad dan jumlahnya harus. Nah, jumlahnya harus sama itu berarti kalau 5 gram ya harus dengan 5 gram. Masalah wujudnya pecahan ataupun wujudnya itu misalkan satunya 5 gram 1 batang gitu ya, yang satu lagi 1 gram 1 gram atau 0,5 terserah, tidak ada masalah. Jadi sama seperti kita menukar uang pecah. Jadi kita punya uang 100.000 butuh uang pecah, yang punya uang pecah butuh uang 100.000, ya sudah. 100.000 boleh ditukar dengan 5 ribuan 20 lembar, boleh dengan uang 20 lembar 5 lembar, boleh dengan uang 10 ribuan berarti 5 lembar, boleh dengan uang 1000-an ya 50 lembar, boleh dengan uang berapa lagi? Uang 2000-an 25 lembar dan seterusnya. Jadi seperti itu aturannya. Selama memang terpenuhi syaratnya maka diperbolehkan. Tapi kalau tidak terpenuhi salah satu syarat itu maka bermasalah dan tidak sah. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, semoga jawabannya bisa terbantu ya buat yang bertanya. Pertanyaan kedua, sebelum yang raise hand ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum, Afwan Ustadz, izin bertanya, apa hukumnya jual beli logam mulia secara online dengan akad nitip? Jadi pembeli jauh di Surabaya.
penjualnya di Jakarta. Pembeli yang di Surabaya transfer untuk membayar. Kemudian logam mulia itu masih di penjualnya dengan akad si pembeli nitip dulu logam mulianya di penjual. Tetapi setelah itu logam mulianya dikirim dari Jakarta ke Surabaya. Bagaimana ya Ustadz? Apakah seperti itu diperbolehkan? Syukron Ustadz. Baik, wallahu alam. Saya memandang itu adalah hilah. Itu akal-akalan saja. Ya, bukan nitip itu. Jadi itu hanya sekedar kamuflase saja ya. Itu hanya akal-akalan bahasanya saja yang nitip gitu ya. Bagaimana ingin membuktikan bahwa itu adalah titipan yang benar gitu ya. Indikatornya adalah salah satunya antara pihak yang dititipi dengan pihak yang penjual itu pihak yang berbeda. Jadi bukan dia itu kepada penjual tapi titipnya, tapi dia titip kepada orang lain yang itu bukan bagian dan bukan penjual. Supaya apa? Supaya tidak jatuh ke dalam larangan riba. Jadi supaya tidak jatuh dalam perbuatan ngakalin. Ya. Ngakalin apa? Ya kita kan enggak jual beli gitu loh. Tapi kita nitip. Uangnya tak titipin, nanti kamu transaksi dengan dirimu. Jadi kan si penjual itu nanti main dua kaki dia. Ya. Jadi kayak kalau tangan itu satu tangan itu mewakili diri dia sebagai penjual, satu tangan lagi ini mewakili pembeli. Salaman dia dengan dirinya, akad dengan dirinya sendiri. Gitu ya. Wallahu alam ya. Yang semacam itu masih ada kecondongan dan kecenderungan hanya sebatas semacam formalitas dan akal-akalan saja. Untuk bisa ditegaskan dan dinyatakan dia sebagai titip, wallahu alam saya memandang belum ya. Terus gimana solusinya ya? Solusinya si pembeli cari pihak lain ya, yang itu bukan penjual ya. Dan usahakan juga kalau bisa mungkin itu pihak yang berbeda dari keluarga penjual gitu ya. Artinya supaya apa ya? Supaya tadi selamat dari kamuflase, selamat dari akal-akalan saja. Jadi kalau ditanya terkait ini ya dengan kasus yang semisal itu nanti sisi poinnya adalah apakah itu sudah bisa dikatakan titip atau masih dianggap semacam hilah saja gitu ya. Nanti sisinya semacam itu yang menjadi poin diskusinya. Kalau konteksnya semacam tadi. Karena ada titip yang kita sepakati. Titip yang kita sepakati misalkan ada tetangga penjual yang itu teman kita. Jadi penjual di Jakarta, kita di Surabaya. Nah, kita punya teman yang rumahnya dekat sama si penjual. Kita bilang sama teman, tolong dong beliin, ini uangnya tak kirim. Nanti kamu ambil uangnya di ATM, lalu kemudian datang ke tempat penjual dan bayar, ambil emasnya. Itu titip, kita sepakat, yang itu fix ya, itu boleh. Kenapa? Karena tidak ada hilah, nggak ada semacam akal-akalan gitu ya, atau kayak sekedar formalitas nama yang hakikatnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang semacam tadi kita sepakat itu boleh. Nah, tapi kalau kemudian ternyata pihak yang dititipin adalah pihak si penjual gitu ya, satu pihak saja gitu ya. Wallahu alam ya. Itu saya memandang masih dikatakan hilah, belum layak untuk dikatakan titip. Wallahu alam. Afwan Ustadz, mau menyambung dengan pertanyaan tadi, berarti kalau semisalnya kita nitip sama teman tapi pakai uang teman dulu, dia belikan nanti pas pas mau ngirim ke kita, nanti kita transfer uangnya ke dia, tetap nggak boleh Ustadz? Boleh, kalau itu boleh. Gitu. Kalau itu boleh. Jadi nitip itu dia jadi wakil kita dan dia jadi satu pihak sama kita. Masalah mau pakai uang dia ya atau pakai uang kita, enggak apa-apa gitu ya. Karena dia dan kita itu satu pihak. Jadi nanti dia belikan dulu pakai uang dia, ya sudah, nanti kita bayar sama dia gitu ya. Tapi yang penting poinnya adalah pada saat emas itu ditransaksikan, ya, pada saat emas itu ditransaksikan, dia belinya dia sudah lunas, artinya serah terimanya secara tunai. Jadi pada saat akad barangnya sudah dibeli dengan tunai dan lunas. Sama seperti kita misalkan mau beli apa ya, mau beli emas untuk teman, ya sudah kita belikan dulu, bayar pakai uang kita, nanti dibayar dan diganti. Tidak ada masalah di situ. Wallahu a'lam.
Tayyip, untuk Abu Asif, kan? Kepada Abu Asif, ada yang ingin ditanyakan? Iya, baik. Bismillah. Izin bertanya, Ustadz, terkait menukar tadi ya, logam emas yang nilainya 5 gram dan dipecahkan menjadi 0,5. Nah, ini kan satu komoditi. Cuman yang jadi masalah ketika packing ini kan tentu membutuhkan kertas ya, atau packing alat dan lain-lain. Si toko emas memberikan cas seperti biaya packing dan lain-lain. Ini apakah diperbolehkan, Ustaz? Syukran. Sebentar, itu kita punya emas pengen dipecah gitu maksudnya atau gimana? Iya, jadi logam mulia yang 5 gram tadi dipecah menjadi katakanlah 1 gram menjadi 5 piece. Nilainya sama 5 gram. Hanya saja kan 5 gram ini berbentuk satu ya. Kemudian dipecah menjadi 5. Artinya kan ini butuh alat ya, butuh packing, press, sertifikat dan lain-lain. Kemudian si pemilik itu memberikan cas uang senilai tertentu, apakah diperbolehkan? Apa tidak termasuk riba? Baik. Ada nanti pembahasan tentang mud'ajwah ya. Mud'ajwah itu adalah transaksi komoditi riba yang nanti kemudian dicampur dengan yang lain. Artinya misalkan tadi ya emas dengan emas tapi ada plus tambahan biaya sekian yang kita bayar, apakah itu tidak dianggap riba? Jawabannya enggak. Karena dia sebanding dengan jasa yang kita bayar. Jadi dia itu tambahan uang gitu ya. Kalau misalkan bentuknya tadi adalah 5 gram dipecah jadi kecil-kecil dan di situ ada tambahan biaya untuk jasa ini dan itu. Selama dia setimpal, artinya ya uangnya kalaupun nanti nambah ya itu untuk bayar jasa ya, bukan untuk tambahan ribanya, dan itu tidak ada masalah gitu ya. Jadi itu diperbolehkan. Dan ini dibahas ya, sudah dibahas oleh para ulama dalam istilah mud'ajwah wa dirham. Jadi itu ada di pembahasan-pembahasan ketika kita mentransaksikan misalkan 1 gram dengan 1 gram, hanya saja yang satu itu bentuknya beda, gitu ya. Ada usaha untuk memproses dan situ ada jasa produksi atau jasa yang lain, dan itu tidak apa-apa, ya itu diperbolehkan. Apalagi kalau memang nanti bentuknya ya ini beda konteks ya, ini beda kasus. Untuk yang tadi udah clear ya, udah boleh. Apalagi kalau misalkan nanti kita hanya sekedar minta pecahkan atau minta potongkan saja, itu lebih tidak ada masalah, gitu ya. Seperti itu poinnya. Wallahu a'lam. Ya, cukup. Syukran, Ustaz. Tayyip, selanjutnya kepada Mbak Ananda Hepriliana, dipersilakan. Ya, bismillah. Afwan Ustadz, mau tanya, kalau misalnya kita meminjamkan uang 100.000 tapi di TF, terus ada biaya adminnya, apakah boleh jadi nanti bayarnya itu yang peminjam itu jadi 100 tambah biaya admin? Apa sama kayak tadi yang barusan Ustadz jelasin? Terus sama satu lagi, kalau misalnya nih biasanya fenomena di hari Id itu ada tukar uang, tapi nanti berkurang gitu uangnya. Itu gimana Ustadz? Misal kita mau nukerin pecahan 100.000 jadi 20.000, tapi nanti berkurang 5.000, itu gimana Ustadz? Baik. Untuk masalah biaya transfer ya, ketika kita ngutangin orang, gitu ya. Kalau kita kewajiban dan urusan dari pihak yang berutang, gitu ya, atau si debitur. Jadi kalau kita mau bilang ini ada biaya transfer karena kamu beda bank, gitu ya. Karena kalaupun nanti kita anggap dia 100.000, tentu yang dia terima karena dipotong misalkan 6.500, dia terimanya hanya 93.500 gitu ya, karena sudah dipotong. Berarti kita transfer 93.500,
plus 6.500 genap dia jadi 100.000. Itu urusan dan kewajiban dari si pihak debitur. Tapi kalau kemudian kita mau anggap itu jadi urusan kita, enggak apa-apa. Berarti itu kita menggugurkan sebagian hak. Tapi kalau kemudian kita bilang ada biaya transfer ya, tapi kita sampaikan di awal gitu loh, supaya dia paham gitu, supaya tidak terjadi keributan nanti. Kita bilang, ini kamu utangnya 100.000, ada biaya transfer 6.500, jadi totalnya 106.500. Kamu mau jadi 106.500 atau kamu mau saya transfer hanya 93.500, tapi kamu bayarnya nanti 100.000 ke saya. Ya, tinggal disampaikan sama dia. Kalau enggak mau kayak gitu, dipotong atau ditambah, ya udah kasih aja nomor rekening yang itu tidak butuh biaya transfer dan tidak butuh biaya tambahan seperti itu. Dan itu boleh dibebankan ke debitur ya. Itu adalah biaya real ya, biaya real, dan itu berbeda dengan yang tadi. Kemudian poin yang berikutnya, perbedaannya apa dengan biaya administrasi? Itu bukan untuk si kreditur ya manfaatnya, tapi untuk si debitur. Ya, kalau nggak ada permintaan utang itu kita juga nggak akan ada biaya itu. Gitu ya. Nah kemudian masalah tukar tambah uang ketika lebaran, dia jadi riba kalau tidak sama nominalnya. Karena nanti masuk di aturan yang ini, yang satu kelompok dan satu jenis. Jadi uang itu di sini. Jadi uang dengan uang, kalau satu jenis dia rupiah dengan rupiah, misalkan kita tukar uang satu lembar 100.000, lalu dikasih uang 5.000-an baru, cuman 19 lembar, artinya cuman 95.000 nilainya. Nah itu riba dia. Di mana sisi ribanya? Dia masuk ke riba fadl. Ada tambahan jumlah atau kadarnya. Nah biasanya subhatnya ya kalau uang lebaran itu adalah mereka bilang bahwa 5.000 itu adalah jasa ngantri. Nah, jasa ngantri di bank atau jasa, dianggap itu sebagai jasa. Nah ini enggak tepat ya, tidak tepat. Karena jasa itu ukurannya apa? Sekali ngantri kah? Ya, 2 kali ngantri. Kalau dia variabelnya kerja itu enggak apa-apa. Artinya kita nukar 100.000 bayar jasanya, pokoknya setiap kali ngantri itu adalah 5.000. Ya sudah, mau kita ngasih uang 100.000, tolong dong ini tukarin 100.000 gitu ya. Ya, jasanya tetap 5.000. Atau kalau memang uangnya adalah 5 juta, ya kita tetap terima 5 juta plus bayar 5.000 uang antri gitu. Namun kan itu hanya sekedar kayak pembenaran saja. Ya, mereka gunakan itu sebagai pembenaran, namun realnya itu adalah riba ya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Kita lanjutkan lagi di pertanyaan via chat dari Senli Restu Kencana. Bismillah Ustadz, apakah arisan yang ketika bagian setoran dan nariknya ada potongan untuk admin, contohnya ikut arisan 1 juta selama 10 bulan, saat anggota narik hanya mendapat 950.000, uang 50 untuk membayar admin? Iya, enggak boleh ya. Kalau admin itu bagian daripada anggota arisan, enggak boleh. Jadi jadinya riba nanti. Dan di situ juga terjadi penggabungan antara utang dengan jual beli. Tapi kalau adminnya atau tukang tulisnya, ya tukang catatnya itu bukan anggota arisan, boleh. Jadi kata kuncinya adminnya itu atau tukang catatnya itu, uang tintanya itu dia bagian daripada anggota arisan atau enggak. Ya, saya punya e-book tentang tentang arisan, silakan nanti di-download ya. Saya ketik linknya. Jadi ada pembahasan dan ini sudah dibahas tentang arisan cukup panjang lebar. Jadi nanti silahkan di-download saja. Saya sudah share linknya di chat ya. Semoga tidak salah, nanti silahkan dicek itu di Google Drive. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, lanjut ke pertanyaan via chat lagi untuk dari Ahmad.
Bismillah, Afwan Ustadz, izin bertanya, apakah boleh memakai e-wallet yang tersedia di aplikasi jual beli online? Dan apa hukumnya jika kita memakai voucher gratis ongkir atau yang lainnya dari aplikasi tersebut? Dengan syarat pembayaran harus menggunakan e-wallet. Jazakumullahu khairan Ustadz. Baik, untuk masalah e-wallet dan seterusnya gitu ya. Itu ada beberapa pendapat. Ya, satu mengatakan dia utang sehingga segala bentuk tambahan yang didapatkan tidak boleh ya. Sehingga itu menjadi riba karena apa? Karena ketika kita punya saldo itu dianggap sebagai utang. Maka benefitnya bermasalah. Tapi kalau sekedar digunakan tidak ambil benefit, maka tidak mengapa, gitu ya. Tapi ada juga yang berpendapat mengatakan bahwa saldo e-wallet itu bukan utang, tapi dia adalah transaksi SORF ataupun tukar menukar uang. Sama seperti kasusnya ketika kita beli saldo di e-tol dan seterusnya, gitu ya. Jadi dia sudah berbentuk mata uang baru yang bentuknya adalah rupiah digital atau rupiah yang berbeda wujud. Sama seperti kita menukar uang kertas 100 ribuan dengan 50 ribuan dua. Jadi menurut pendapat yang semacam itu dia tidak ada masalah untuk dipakai gitu ya. Jadi ada dua pendapat yang cukup kuat di sini terkait dengan e-wallet dan konsekuensinya berbeda gitu ya, terutama terkait dengan gratis, bonus dan seterusnya. Maka jawabannya silakan dipilih gitu ya, dikembalikan kepada penanya, dilihat siapa yang dirasa lebih menenangkan dan dirasa lebih tenang di hati. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Ada dua chat kembali Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, Afan izin bertanya bagaimana hukum COD makanan seperti di GoFood? Apakah diperbolehkan? Jika tidak diperbolehkan, bagaimana solusinya? Baik, masalah COD makanan di GoFood, kalau dia tidak melibatkan utang itu aman sebenarnya. Ya, artinya tidak melibatkan utang itu kita jasa titip uangnya dari kita, gitu ya. Lalu kemudian dibeliin sama drivernya, lalu kita terima. Namun realitanya kan seringkali tidak seperti itu, gitu ya. Begitu kita order, nanti yang nalangin ataupun yang bayarin dulu ya biasanya adalah pihak yang kita titipin, entah itu drivernya ataupun mungkin dari sistemnya dan seterusnya, gitu ya. Sehingga begitu kita terima makanannya, kemudian kita bayar, makanan kita sepakat ya, makanan itu bukan komoditi riba. Walaupun tadi ya seperti gandum dan seterusnya, tapi biasanya kita belinya dengan uang ya, dengan rupiah, sehingga itu sudah beda kelompok dan tidak ada masalah. Kan kita beli makanan, beli beras, beli nasi, tidak bayarnya pakai beras kan ya? Enggak, kita beli daging misalkan, beli steak dan seterusnya, kita kan bayarnya enggak pakai daging juga. Datang drivernya, Pak ini bayarannya ya 1 kilo daging, kan enggak. Biasanya kita bayarnya dalam bentuk uang dan itu berarti transaksi beda kelompok dan tidak ada masalah. Nah, kembali kepada kasus tadi, ketika jasa titip tadi gitu ya, dia bercampur dengan utang. Saya lupa ya di dalam draft e-book itu juga ada pembahasan ini sebenarnya, tapi saya lupa di e-book tentang apa gitu ya. Ini sudah dibahas juga sebenarnya. Ketika kita titip ke driver tadi untuk dibeliin ya sesuatu pakai uang dia. Nah, ada dua pendapat secara umum ya di sini. Pendapat satu melarang secara mutlak. Kenapa? Karena artinya pihak yang kita titipin dia ngambil benefit. Jadi kalau kita boleh bahasakan seperti ini bahasanya. Driver itu seolah bilang ke kita, saya mau ngutangin kamu asal kamu bayar jasa antar kita gitu ya. Itu bahasa. Tapi pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak apa-apa. Karena utang itu statusnya bukan akad utama, tapi akad pengikut. Jadi di dalam syariat ada prinsip atau kaidah at-tabi'u tabi'. Jadi pengikut itu hanya sebagai pengikut dan juga ada sesuatu yang dia itu ya juzu sebagai ittiba tapi la yajuz
istiqlal. Kalau dia berdiri sendiri akadnya, dia jadi akad utama, tidak boleh gitu. Makanya pendapat kedua memandang keberadaan utang dalam jual beli makanan, COD dan seterusnya itu bukan tujuan utama gitu loh. Tujuan utamanya jual beli gitu. Tapi kemudian kenapa kok muncul utang gitu? Itu sesuatu yang kita tidak inginkan sebenarnya. Jadi karena memang lebih praktisnya, kemudian juga memang tidak memungkinkan kalau kita harus transfer dulu misalkan ke rekening drivernya misalnya. Itu justru berpotensi gitu, uangnya hilang nanti, nggak jadi dibeli sama dia, di cancel dan seterusnya. Jadi posisi utang itu kalaupun memang benar ada utang, itu dia sebagai pengikut saja. Sehingga menurut pendapat kedua itu tidak masalah. Jadi memang ada utang, tapi utang itu bukan tujuan utama. Sehingga bahasanya kalau menurut pendapat kedua adalah kita jual beli gitu ya. Cuman karena memang belum memungkinkan untuk untuk dibayar atau diserahkan, ya sudah, nanti tak bayar kalau sudah sampai gitu. Jadi tolong beliin dulu gitu ya, nanti kamu dapat sekian dan utang itu hanya sebagai pengikut. Jadi secara umum ada dua pendapat itu. Jadi yang kita perlu pahami adalah alur berpikir ataupun cara berdalilnya ya. Pendapat satu itu mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang menggabungkan antara utang dengan jual beli. Sementara pendapat kedua tadi memandang memang betul ada utang di situ, tapi posisi utang dia bukan sebagai akad utama. Jadi si driver itu gitu ya, di platform atau penyedia jasa, dia bukan lembaga utang piutang gitu. Jadi dia bukannya dia utang di situ. Dia itu jual jasa antar. Jadi ya kita jasanya gitu. Jadi pendapat kedua itu tidak apa-apa. Jadi secara umum ada dua pendapat dan sudut pandang seperti itu. Sisanya saya kembalikan ke penanya gitu ya. Mana yang dirasa lebih menenangkan dan mana yang lebih sesuai realita kira-kira. Apakah yang pertama dengan mengatakan kamu tak kasih utang dengan syarat kamu beli jasa saya, artinya utang itu posisinya sebagai akad utama. Tapi kalau yang kedua realitanya adalah dibilang kita jual jasa, ya utang nggak apa-apa, kita talangin dulu deh, gitu, nanti kamu bayar. Gitu. Karena memang kalau cash itu tidak memungkinkan untuk diserahkan sekarang. Kalau saya harus ke tempat kamu ngambil uang, kemudian nanti baru berangkat, itu merepotkan dan seterusnya. Secara umum seperti itu, wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Insyaallah pertanyaannya sampai 10.25 ya. Buat yang ingin bertanya, dipersilakan. Ini ada pertanyaan 2 di kolom chat kembali Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa hukum ikut the best yang katanya bebas riba? Apa the best? Saya tidak tahu the best. The best. The best itu apa? Tidak tahu saya. Iya, saya kurang tahu juga. Mungkin buat yang bertanya bisa diperjelas apa itu the best, apakah itu aplikasi atau sejenis lembaga lainnya. Kita lanjutkan di pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Afwan, admin izin bertanya kepada Ustadz. Ustadz, jika kita jualan makanan, kemudian kita beli beras, namun bayar beras tersebut dengan makanan yang kita jual, karena si pemilik warung itu ingin makanan yang kita jual. Apakah ini boleh, Ustadz? Baik, kita punya punya warung, kemudian dia ingin dibayar dengan makanan tersebut, gitu ya. Apakah setiap transaksinya begitu, ya? Karena begini, di dalam muamalah itu juga ada pembahasan tentang muqassah. Muqassah itu artinya utang dibayar dengan utang. Kalau memang sesekali saja gitu, artinya misalkan Bu, kemarin berapa utang beras saya gitu ya. Utang berasnya adalah misalkan 10 kilo gitu ya. 10 kilo kalikan anggap yang 10.000 misalnya. 100.000 ya. Oke, 100.000. Terus kemudian dia bilang ya nanti saya dikasih makanan saja gitu ya. Jadi posisi makanan tadi gitu. Dan di dalam makanan tadi, apakah dia hanya beras saja gitu, atau hanya nasi saja, kan enggak. Ada lauk pauk dan seterusnya.
Kalau kita pakai prinsip hadisnya Qiladah tadi, gitu ya, hadisnya Qiladah, kalau dia itu jadi akad utama dibayar dengan makanan, dia berlaku ketentuan riba tadi. Gitu ya. Jadi kenapa? Karena makanan dengan makanan. Jadi ulama juga membahas ya ketika masalah gandum tadi, gitu ya. Itu bukan hanya gandum dengan gandum. Jadi misalkan kita beli gandum, kita bayarnya pakai roti yang terbuat dari gandum, itu juga jadi masalah. Kita beli gandum, bayarnya pakai apa? Tepung yang itu dari gandum ditumbuk. Itu juga jadi masalah. Kenapa? Karena kita tidak bisa pastikan beratnya sama ketika gandum tadi ditumbuk, apakah jadi persis seperti tepung tadi beratnya atau beda, gitu ya. Artinya apa? Segala turunannya tadi bisa bermasalah. Nah, kembali kepada kasus tadi, gitu ya. Kalau memang dia itu niatnya adalah dibayar dengan uang, ya, basicnya adalah uang yang bukan beras, gitu ya. Jadi di awal itu akadnya adalah dengan uang, lalu kita punya utang dan kemudian dia bilang, tolong dong nanti dibayar pakai makanan, itu enggak apa-apa, mengkonversi utang itu boleh. Jadi, oh iya, tadi kita belum bahas ya masalah konversi utang. Nah, konversi utang itu nanti jadinya semacam jual beli ya. Contohnya apa? Misalkan kita punya utang sama teman atau kita ngutangin 1 juta. Ya, kita ngutangin 1 juta dalam bentuk apa? Rupiah. Kemudian kita pas jatuh tempo minta bayar, mana utang saya 1 juta. Dia bilang, saya bayar pakai dolar ya. Artinya dikonversi saat itu, nggak ada kesepakatan di awal. Nah, sama seperti kasus tadi gitu ya, kasus apa namanya yang beli beras tadi. Di awal itu kita deal-dealannya, Bu, berapa berasnya saya beli ya. Dan kita di awal itu pakainya rupiah. Jadi uang gitu ya. Deal-dealannya uang. Tiba-tiba ibunya datang, Mbak atau Bu, saya beli makanannya ya gitu loh. Berapa? Sekian porsi, entah untuk buka puasa atau yang lain atau untuk kepentingan pribadi. Nah, bayarnya pakai apa? Pakai yang kemarin ya, uang saya yang di ibu. Itu enggak apa-apa gitu loh. Jadi ada 2 hal yang perlu dibedakan di sini. Yang pertama adalah ketika dari awal itu memang deal-dealannya langsung gitu loh. Saya jual beras nanti bayarnya pakai nasi gitu ya, pakai makanan. Nah, itu nanti bisa masuk kepada poin tadi. Karena beras dan nasi walaupun nanti ada ini ya, ada lauknya gitu. Itu nanti masuk ke dalam hadis Qiladah tadi, artinya dipisah. Kita harus tahu tuh nasinya itu berapa gram itu gitu yang kita pakai untuk bayar. Kalau poin keduanya tadi adalah kita deal-dealannya bukan nasi gitu loh. Kita deal-dealannya bukan bayar pakai makanan, pakai rupiah gitu ya. Kita bayar pakai rupiah, lalu kemudian tiba-tiba ibunya berubah, saya dikasih nasinya aja deh, makanan itu enggak apa-apa, boleh gitu ya. Sama seperti kita utang dolar mau dibayar pakai rupiah waktu dadakan itu tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Dipersilakan untuk Abu Abidah. Baik, bismillah Ustaz. Izin bertanya bahwa ada teman yang baru pulang umroh, kemudian mata uang realnya masih ada sisa. Jadi beliau ingin menjualnya di grup. Apakah ini diperkenankan dengan menjual, contoh jika 1 real lebih kurang 4.000 ya. Jual cepat bisa jadi lebih mahal dari money change karena butuh biaya dan transport, atau ketika dia mendesak bisa jadi lebih murah dari money change. Apakah jual beli mata uang ini diperbolehkan? Sekarang. Kita lihat kaidahnya lagi ya, supaya enggak bingung. Tadi di materi kita sudah sampaikan kaidahnya. Nah, kalau uang beda jenis dia, itu nanti masuk ke kaidah nomor 2. Dia satu kelompok dan beda jenis. Kaidahnya apa? Kaidahnya ini, hanya 1 syarat yang harus terpenuhi, yaitu serah terima secara tunai. Tapi jumlah tidak harus sama, gitu loh. Jadi jumlah tidak harus sama. Saya mau tukar 1 real dengan 1 rupiah. Harus seperti itu? Tidak harus. Nah, termasuk juga konsekuensi dari kaidah ini. Ya. Misalkan di pasaran, ya, harga normalnya itu 1 real 4.000.
Kemudian saya mau jual. Pak, kalau mau beli real di saya, real yang saya pegang ini, itu satu realnya 100.000, Pak. Boleh seperti itu? Boleh. Kalau dia mau, enggak apa-apa. Boleh. Misalkan kita di pedalaman gitu ya. Apapun alasannya gitu ya. Jadi kemudian ada teman butuh dolar misalnya. Kita punya dolar. Atau kita punya real. Nah, dolar dulu deh. Ini berapa satu dolarnya? Oh, kalau beli dolar di saya, satu dolarnya 100.000. Marah-marah dia. Apa-apaan satu dolar dijual 100.000? Di luar juga satu dolar itu cuman 15.000 gitu ya. Ya udah kamu beli aja di luar gitu. Boleh enggak seperti itu? Boleh, enggak masalah. Atau seperti tadi, harga normalnya 4.000 gitu ya. Kemudian kita mau jual, beli aja deh dari saya, satu real 2.000 dah, 1.000. Boleh? Boleh. Jadi masalah jumlah itu terserah gitu loh. Terserah mau buat aturan sendiri, buat kurs sendiri, terserah gitu. Jadi itu bebas. Gitu. Kita mau tentukan, saya enggak mau pakai kurs yang di money changer. 4.000 saya enggak mau. Saya maunya ini dijual satu realnya 10.000. Boleh, enggak ada apa-apa. Tapi yang enggak boleh diabaikan ini, serah terima tunai gitu. Nah, kalau tadi dia deal-dealannya di grup, di WA misalkan, online, itu enggak boleh. Karena nanti sudah terjadi akad, tapi uangnya enggak serah terima. Ya. Kalau mau ya bilang aja gitu. Kita akad di rumah, datang ke rumah saya gitu. Jadi waktu di grup itu hanya penawaran dan belum ke akad gitu. Masih janji akad, rencana akad. Tapi kalau itu sudah dianggap sebagai akad, enggak boleh. Karena nanti tidak terjadi serah terima di majelis akad. Gimana caranya kita nyerahin uang enggak bisa dimasukkan ke grup WA gitu. Tapi kalau misalkan dia ketemu langsung, masalah jumlah bebas, terserah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, ini kaidahnya tadi sudah disampaikan untuk yang. Nah Ustadz, ini masih ada 3 pertanyaan, lanjut atau gimana Ustadz? Waktunya udah 10.25. Dihabiskan yang 3 itu aja. Oke, kita lanjutkan 3 pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kalau misalkan menjual rumah tetapi pembelinya mau melalui KPR, apakah pada penjual rumah itu terkena riba melalui bank KPR konvensional? Iya, kena. Jadi kita terlibat dalam hal itu. Kenapa? Ya, karena kita dianggap menyetujui dengan adanya akad riba tadi. Jadi itulah kenapa para developer yang perlu diperhatikan adalah partnernya. Jadi partner dalam berbisnis, partner dalam bertransaksi. Kita punya produk, kemudian dia minta transaksi dengan cara yang bermasalah. Dan kita tahu kalau itu tadi banknya riba, ada akad riba yang dilakukan gitu ya. Dan kita ACC, kita setuju, kita terlibat di situ. Ya, wallahu a'lam. Ya Ustadz, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Afwan Ustadz, izin bertanya, apakah boleh jika seorang berhutang uang dibayar dengan beras? Utang uang dibayar dengan beras. Jawabannya boleh. Jadi utang itu boleh dikonversi dengan tadi kalau dia dikonversi dengan sesama jenis gitu ya. Misalkan sesama uang, rupiah dibayar mau pakai dolar dan seterusnya, itu ada aturan ketentuan. Kalau dibayar dengan beda jenis, beda kelompok, itu lebih bebas dia. Jadi saya punya utang apa misalkan ya, saya punya utang 1 juta, nggak bisa bayar, ya udah saya bayarnya apa? Pakai tenaga, pakai kerja. Pak, saya bantu aja deh di sawah, saya bantu di toko, saya bantu ngangkat-ngangkat senilai 1 juta. Boleh, jadi enggak apa-apa. Mau dibayar pakai beras, boleh. Utang uang mau dibayar pakai apa lagi? Ya, pakai buku, boleh. Ya, utang uang mau dibayar pakai apa? Misalkan pakai jasa endorse, boleh. Ya, enggak apa-apa. Ya, wallahu a'lam. Ustadz, ini yang pertanyaan tadi, the best itu sejenis MIM. MIM itu apa? Saya enggak tahu. Nah, juga enggak paham Ustadz. Tapi mungkin sudah selesai habis semua pertanyaan. Kita masuk kepada kuis Ustadz, berikan 1 pertanyaan, mungkin nanti bagi yang bisa menjawab silahkan raise hand ya.
Karena kalau di chat tuh takut numpuk gitu. Jadi buat yang bisa jawab pertanyaan dari Ustadz, silakan raise hand yang duluan akan dipilih. Baik. Satu. Satu kuis. Kita, apa ya, saya bingung juga. Kalau panitia ada pertanyaan, silakan dari panitia. Oke, gini aja deh pertanyaannya ya. Si A ngutangin katakan 10 juta ke B. Ya, A kreditur, B debitur. Nah, jatuh temponya hari ini. Ingat ya, B utangnya 10 juta. Kemudian B datang ke A. A, saya mau mau bayar utang. Tapi waktu utang dulu, si B itu ternyata utangnya dalam bentuk emas. Paham ya? Jadi waktu utang dulu harga emasnya itu 10 juta. Nah, kalau kita gramkan, ya, kalau digramkan mungkin berapa ya? 10 juta. Kalau di zaman dulu itu harga 800 atau harga 500 ya, berarti 20 gram. Begitu ya. Nah, 20 gram ya. Jadi biar gampang saya ulang ya soalnya. B punya utang ke A dalam bentuk emas 20 gram. Jatuh tempo hari ini. Kemudian B datang ke A. B datang ke A bilang, A, saya mau bayar utang. Kemarin saya punya utang 20 gram. Kata si A, B, saya butuh uang. Kamu nggak usah bayar emas deh. Bayar aja dalam bentuk uang. Nah, permasalahannya ketika B mau bayar dalam bentuk uang, di toko emas itu kan beda ya. Ada harga jual, ada harga beli. Kira-kira si B itu pakai yang mana dan pakai konversi saat mau bayar atau pada saat utang dulu? Itu pertanyaannya. Silakan. Clear pertanyaannya? B punya utang 20 gram emas ke A. Waktu jatuh tempo sekarang B mau bayar. Terus waktu itu A bilang sekarang, B, saya butuh uang. Bisa nggak kamu bayarnya uang aja gitu, jangan emas. Nah, ternyata di toko emas harganya beda kan, ada harga jual, ada harga beli gitu ya. Nah, kita pakai yang mana? Pakai konversi sekarang atau pakai kurs yang sebelumnya supaya tidak terjadi riba gitu ya. Silakan. Ada yang mau jawab? Sudah ada yang mau jawab, silakan Mbak Dwi Agustina. Silakan. Baik, Sukron. Afwan Ustaz, setahu Ana ini pernah juga ya waktu itu dibahas juga gitu setahu Ana. Jadi misalnya si pemberi hutang itu meminta dengan bentuk yang lain, maka si pengutang ya memberikan atau membayarkan hutangnya sesuai dengan bentuk keinginan si pemberi hutang dengan nominal saat ini. Jadi 20 gram emas dengan nilai jual. Jadi si pengutang itu gini Ustaz. Si pengutang Nilai jual itu sudah nilai dapat jual siapa ya? Nilai jualnya toko atau nilai jualnya kita? Oh, nilai jualnya kita. Jadi nilai belinya toko ya. Jadi misalnya Anda yang ngutang nih. Anda udah ada 20 gram. Jadi karena si pemberi hutang itu minta dalam bentuk uang, maka Anda jual dulu ke
toko, jadi pakai nilai Enggak, beli toko. ini konteksnya emasnya belum ada 20 gram. Oh, emasnya belum ada. Belum ada. Jadi si Tapi B, kan mau bayar utang ya Ustadz ya, pakai emas. iya, tapi B itu belum punya emas. Jadi dia itu, Oh, kalau yang seperti itu kan sudah jelas ya. B iya tinggal betul. jualin aja emasnya kan gitu. Betul. Heeh. Nah, ini itu tadi pertanyaannya, B mau bayar utang emas dia, tapi B belum punya emasnya gitu. Jadi dia baru mau ke toko gitu. Nah, kemudian waktu itu dia ngobrol sama AA, saya mau ke toko emas nih gitu, mau bayar utang kamu gitu loh. Terus si A bilang kayak tadi. Kira-kira gimana? Berarti kan kalau memang si penghutang itu belum di tangan, belum ada emasnya ya Ustadz ya, berarti kan dia sudah punya uang sejumlah kira-kira 20 gram emas yang mau dia beli gitu loh Ustadz. Berarti Berarti pakai sejumlah itu. harga apa? Harga beli, bukan harga jual. Ya, harga beli berarti. Kalau memang belum ada barang emas di tangannya gitu loh Ustadz untuk bayar. Ana pikir tadi udah ada emasnya tinggal dibayar, tapi si pemberi hutang nggak mau, saya nggak mau emas, saya butuhnya uang gitu. Ya, ya itu yang benar ya. Jadi karena kewajiban dia adalah membayar 20 gram. Otomatis yang menjadi patokan adalah berapa harga 20 gram itu. Jadi anggap sekarang 1 gram 1 juta gitu ya. Nah, kalau si B hanya bayar dengan harga beli si toko gitu ya, otomatis misalkan harga belinya 900 sekian gitu kan, otomatis kurang gitu ya, dia nggak bisa dapatkan 20 gram. Maka benar seperti tadi, jadi yang diserahkan oleh B ke A adalah berapa uang yang cukup untuk membeli 20 gram tadi. Berarti kalau misalkan harga per gramnya untuk beli sekarang itu adalah 1 juta, ya sudah, berarti B serahkan ke A 20 juta. Nah, itu konteksnya ketika si B belum, kecuali kalau si si A merelakan gitu. Ya B nggak apa-apa deh bayar 19,8 atau 19,5 gitu ya. Tapi kalau yang tadi kondisinya si B sudah punya emas, ya kewajiban dia gimana? Ya sudah, bilang sama si A, saya udah ada emasnya. Kalau kamu nggak mau ya saya jualkan, tapi pasti kurang gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau B mau nomboin, mau genepin ya itu bebas. Cuman yang kita perlu pahami adalah prinsip dan cara kerjanya. Baik, terima kasih atas jawabannya dan saya kira cukup ya untuk hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Nah, Ustaz, jadi benar ya Ustaz jawaban dari Mbak Dwi Agustina? Ya, benar. Alhamdulillah kepada Mbak Dwi Agustina, mohon kirim alamatnya ke nomor yang ada di kolom komentar. Insya Allah akan diberikan hadiah kepada Mbak Dwi Agustina. Tayyip, sebelum mengakhiri kajian kita Ustadz, mungkin bisa diberikan sedikit nasihat atau semangat untuk kita yang menjalankan puasa dan barangkali sedang ada yang futur, mungkin bisa diberikan nasihat-nasihatnya Ustadz. Baik, mungkin satu aja gitu ya, sebagai pengingat untuk kita bersama, bahwa orang-orang yang tadi di awal kita sebutkan mereka sudah tidak bisa ketemu dengan bulan Ramadan, keinginan mereka satu, bisa ketemu Ramadan dan mereka bisa hidup. Maka kita sebenarnya berada dalam posisi yang sangat diinginkan atau posisi yang sangat didambakan oleh orang-orang yang berada di kuburan. Kita di atas tanah sekarang. Orang-orang yang berada di bawah tanah itu sangat menginginkan agar mereka berada di posisi kita, gitu ya. Jadi mungkin kalau di luar sana kadang ada orang yang kayak dia rumahnya ngontrak itu pengen punya rumah pribadi, gitu ya. Yang punya rumah sendiri pengen rumahnya tingkat 2. Yang rumahnya tingkat 2 pengen rumahnya tingkat 3 dan seterusnya. Maksudnya itu menunjukkan bahwa kita harus bersyukur dengan posisi kita sekarang bahwa kita masih hidup. Dan kita masih hidup, kita berada di posisi yang sangat diuntungkan. Apapun masalah yang kita hadapi sekarang, ketidakidealan yang kita temui saat ini, tapi kita perlu sadar
kita berada dalam keadaan yang sangat beruntung. Gitu ya. Nah, kemudian poin yang kedua adalah pintu taubat itu selalu terbuka sampai kemudian kita meninggal dunia. Makanya orang yang sudah meninggal, ya sudah, mereka tidak bisa lagi merevisi, mereka tidak bisa lagi memperbaiki, gitu ya. Maka manfaatkanlah sisa-sisa kehidupan kita saat ini, ya, umur yang kita punya dengan kebaikan, apapun itu kebaikannya, entah itu belajar, entah itu sedekah atau yang lainnya. Jadi jangan sampai kemudian kita kehilangan, karena kata pepatah, sesuatu itu akan terasa sangat berharga pada saat ia sudah tidak ada di hadapan kita. Jadi jangan sampai kita baru tahu betapa berartinya hidup dan kesempatan amal ini setelah kita meninggalkan dunia. Jadi cukup ya penjelasan-penjelasan dari para ulama, dari Allah dan Rasul-Nya kepada kita, baik yang futur dan seterusnya, maka segera sadar kita berada dalam kondisi yang sangat beruntung, maka silakan dimanfaatkan keberuntungan tersebut untuk sesuatu yang baik. Saya kira itu, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama penyampaian. Kita cukup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke moderator. Syukran jazakumullahu khairan Ustadz atas ilmu yang telah diberikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kami yang mendengarkan, serta berkah juga bagi yang mengamalkan, dan tidak lupa juga pahala yang mengalir untuk Ustadz yang telah memberikan. Saya selaku moderator mengucapkan permohonan maaf jika setelah berlangsungnya kajian ini banyak kesalahan ataupun kurangnya dari segi fasilitas dan lain sebagainya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dipersilakan Ustaz untuk. Baik, saya izin live ya. 8 apa bulan Mei apa